Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung campuran, bilangan bulat, bilangan cacah, dan pecahan. Jadi untuk operasi hitung campuran, kita perlu mengetahui beberapa aturan tentang mana dulu yang dikerjakan. Berikut adalah aturannya. Yang pertama, jika dalam operasi hitung campuran terdapat tanda kurung, maka operasi hitung yang terletak di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, operasi penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Artinya operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian sama kuat. Artinya, operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Yang terakhir, operasi perkalian dan pembagian lebih kuat dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Artinya, jika dalam operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, maka dalam operasi perkalian pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contohnya. Yang pertama, kita akan belajar mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat. Contohnya, 35 ditambah 6 dikurangi negatif 23. Jadi karena di sini hanya ada penjumlahan dan pengurangan, kita akan mengerjakan dari kiri. Tapi karena perhatikan dulu, 6 dikurangi negatif 23. 6 dikurangi negatif 23, artinya 6 ditambah 23. Sekarang, jika sudah begini, bisa langsung dijumlahkan. 35 ditambah 6 ditambah 23, hasilnya 64. Contoh selanjutnya, negatif 6 dikali 8 dibagi negatif 4. Yang kita kerjakan adalah perkalian dulu karena perkalian berada di sebelah kiri. Negatif 6 dikali 8 dulu, hasilnya yaitu negatif 48. Kemudian dibagi dengan negatif 4. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif 12. Selanjutnya, 32 dikali 6 ditambah 6 dikali negatif 12. Jadi karena di sini ada penjumlahan dan perkalian, kita akan mengerjakan perkalian terlebih dahulu. Jadi 32 ditambah, kita kurung dulu 6 dikali negatif 12. Hasilnya 32 kita tambahkan, hasil perkalian 6 dikali negatif 12 adalah negatif 72. Jadi 32 ditambah negatif 72 hasilnya negatif 40. Selanjutnya, negatif 12 dikali 8 dikurang 13. Kemudian dibagi lagi negatif 4. Di sini ada yang di dalam kurung, berarti itu yang akan dikerjakan dulu. Jadinya begini, negatif 12 hasil operasi hitung dalam kurung yaitu negatif 5, kemudian dibagi dengan negatif 4. Kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Hasilnya adalah 60, kemudian dibagi lagi dengan negatif 4. Positif bagi negatif, hasilnya negatif 15. Nah, selanjutnya, selain operasi hitung bilangan bulat, kita juga akan belajar tentang operasi hitung bilangan cacah dan pecahan. Sebelumnya, sebelum ke materi ini, anak-anak harus ingat tentang berbagai macam jenis pecahan. Ada desimal, ada pecahan biasa, ada juga pecahan campuran. Anak-anak harus sudah menguasai bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau sebaliknya. Itu sudah kalian pelajari pada kelas 4 dan kelas 5.
Bu Vera beri contoh. Yang pertama, 1/2 dikurang 0,3 ditambah 5/2. Jika ini soal isian, anak-anak bisa mengerjakan sesuai dengan cara yang kalian bisa. Boleh langsung diubah ke pecahan semua atau dijadikan desimal semua. Jika pilihan ganda, lihat dulu hasilnya, desimal atau pecahan. Jadi hasilnya nanti mengikuti yang ada di pilihan ganda. Kita ubah jadi pecahan biasa semua ya. Jadi 0,3 itu jika diubah jadi pecahan biasa adalah 3/10. Selanjutnya, ini adalah operasi hitung pengurangan dan penjumlahan. Jadi, untuk pengurangan dan penjumlahan, kita harus menyamakan penyebut. Seperti ini. Kita samakan penyebutnya menjadi 10 semua. Jika penyebutnya sudah sama semua, maka kita tinggal menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya. 5 dikurang 3, kemudian ditambah 4. Hasilnya adalah 6/10. 6/10 kita sederhanakan jadi 3/5. Ini hasilnya pecahan. Bisa juga kita ubah menjadi desimal, yaitu 0,6. Contoh berikutnya, 3,1 dikurang 4/10 dikali 1/2. Kita kerjakan perkalian dulu, karena perkalian lebih kuat daripada pengurangan. Untuk perkalian pecahan, anak-anak pasti ingat ya, tinggal dikali saja. 4 kali 1, 10 kali 2. Jadinya seperti ini. 3,1 kita kurang dengan 4/20. Nah, 4/20-nya kita jadikan desimal. 4/20 kita jadikan desimal yaitu 0,2. Jadi 3,1 dikurang 0,2 adalah 2,9. Atau bisa kita tulis 29/10. Selanjutnya, 0,1 ditambah 4/5 dibagi 8/9. Pembagian lebih kuat. Jadi pembagian kita kerjakan dulu. Untuk pembagian, kita pembagian dalam pecahan itu sama dengan mengalikan dengan kebalikan pecahan. Jadinya seperti ini ya, kita beri kurung dulu. Kemudian yang bagian pembagian, silahkan diperhatikan perubahannya. Tanda bagi menjadi kali, 8/9 dibalik menjadi 9/8. Selanjutnya dikalikan seperti biasa, 4 kali 9, 5 dikali 8. Jadinya 0,1 Bu Vera jadikan pecahan biasa yaitu 1/10 tambah hasil perkaliannya yaitu 36/40. Kemudian kita samakan penyebutnya. Untuk di sini Bu Vera menyamakan penyebutnya itu dengan menyederhanakan 36/40. Jadinya 1/10 ditambah 9/10, yaitu 10/10. 10/10 bisa kita tulis dengan 1. Mudah ya? Lanjut. 3/4 dibagi 5 ditambah 0,37. Di sini pembagian. Bisa anak-anak menjadikan pecahan semua atau desimal semua. Bu Vera lebih memilih menjadikan desimal semua. Jadi 3/4 jadinya itu 0,75. Kemudian kita bagi dengan 5. Baru ditambah dengan 0,37. 0,75 dibagi 5 adalah 0,15. Kemudian ditambahkan 0,37. Hasilnya 0,52 atau 52/100, dan jika disederhanakan lagi yaitu 13/25. Nah, selanjutnya ada 8 soal. Silakan anak-anak kerjakan di buku tugas matematika. Mengerjakannya harus dengan soal dan cara, tidak boleh langsung isinya. Anak-anak bisa mengerjakan menggunakan cara apapun, hasilnya bisa berupa pecahan maupun
pecahan biasa maupun pecahan desimal. Sekian dari Bu Vera, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, bisa japri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.